Selamat datang kembali ke channel MYYC. Bagaimana kabar kalian? Saya harap selalu sehat dan rezeki pun tetap lancar pada masa pandemi sekarang ini. Nah, pada kesempatan sekarang, saya akan memberikan rangkuman alur cerita film yang berjudul Lost Girls and Love Hotel. Film yang diluncurkan pada September 2020 ini menceritakan kisah seorang wanita bernama Margaret yang diperankan oleh Alexandra Daddario. Margaret ini merupakan seorang wanita berkebangsaan Amerika yang bekerja di Jepang sebagai instruktur bahasa Inggris di sebuah sekolah pramugari di sana. Namun ternyata Margaret ini pergi ke Jepang tidak hanya untuk bekerja saja. Ia ingin menyendiri dan mencari lingkungan dan suasana baru. Petualangannya di Jepang tidak hanya sendiri. Ia ditemani oleh beberapa temannya yang juga merupakan warga berkebangsaan asing, serta gangster Yakuza bernama Kazu yang menjadi kekasih Margaret di film ini. Tertarik dengan bagaimana alur cerita film Lost Girls and Love Hotel kali ini? Simak sampai habis videonya. Selamat menyaksikan. Di awal video tadi saya sudah membocorkan sedikit mengenai sinopsis awal film ini yang menceritakan tentang wanita bernama Margaret. Selain mengajar di sekolah pramugari, ia juga sering menghabiskan waktunya di malam hari untuk berkunjung ke bar dan mengobrol bersama teman-teman ekspatriat lainnya di sana. Margaret sendiri ditampilkan seperti seorang wanita yang masih mencari jati diri dan pergi ke Jepang untuk menyendiri. Di samping itu, Margaret juga senang untuk mengajak pria yang ia sukai untuk berkunjung ke hotel cinta. Hotel di mana orang-orang bisa melampiaskan kebutuhan biologisnya di sana. Perilaku dan gaya hidup Margaret tersebut tentu saja membuatnya kurang disiplin waktu dan membuat banyak kegiatan dan tugas yang harus ia lakukan berantakan. Seperti contoh, ia harus datang ke sekolah untuk mengajar dalam keadaan kurang fit dan terlambat, sehingga membuat kepala sekolah harus memberinya motivasi dan dorongan psikologi sendiri. Oh iya, sebagai catatan, Margaret merupakan salah satu guru favorit di sekolah tersebut karena kecantikannya dan gaya berpakaiannya yang seperti penyanyi rock. Sepulangnya ia dari sekolah, setelah mendapat teguran serta motivasi dari kepala sekolah, ia berkunjung ke sebuah toko buku dan bertemu seorang pria yang bernama Kazu di sana. Sebenarnya itu bukan pertemuan mereka untuk yang pertama kali, karena sebelumnya mereka sudah pernah bertemu di sebuah persimpangan rel kereta api saat Margaret pulang dari bar. Kazu sendiri digambarkan seperti pria yang berkarisma dan memiliki kekuasaan. Hal itu terlihat dari caranya berpakaian dan gaya berbicaranya. Entah bagaimana Margaret seperti tersihir dengan pria tersebut. Ia pun mengikuti Kazu dan melakukan hubungan intim di sebuah ruangan miliknya. Sepulangnya Margaret dari tempat Kazu, ia pun mampir ke bar dan menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang pria tertampan yang pernah ia temui. Keesokan harinya, Margaret melakukan tugasnya sebagai tenaga pengajar di sekolah pramugari seperti biasanya, dan terlihat telah memiliki hubungan cukup baik dengan kepala sekolah dibandingkan hari kemarin. Pulang dari tugasnya sebagai tenaga pengajar, Margaret dijemput oleh Kazu dan berencana untuk makan. Awalnya mereka berencana untuk makan ke sebuah restoran tradisional Jepang. Namun ketika melepas sepatunya, Margaret merasa malu karena kaos kakinya bolong, sehingga ia mengusulkan untuk mencari tempat lain. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat makan yang lebih sedikit modern dan tidak harus melepaskan alas kaki untuk masuk. Saat tengah menikmati makannya, seorang pria yang setengah mabuk hampir jatuh ke arah Margaret dan membuat Kazu tidak senang. Margaret pun menenangkan Kazu dan pergi ke toilet. Di luar dugaan, saat Margaret ke kamar mandi, Kazu mendatangi meja tempat orang yang sempat mengganggu tadi. Seketika, seisi restoran tersebut pun diam. Keluar dari kamar mandi, Margaret kaget dengan suasana hening yang terjadi di situ. Padahal ia baru saja masuk ke kamar mandi dengan suasana restoran yang ramai. Margaret pun setelah itu menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa, mengajar di sekolah pramugari, menikmati suasana sore hari di Jepang sambil merokok dari jendela, dan pergi ke klub malam. Margaret juga sempat mendapat pujian dari kepala sekolah setelah memberi pelajaran di sekolah dengan baik. Kehidupannya dengan Kazu juga masih berjalan dengan romantis dan sering melakukan hubungan intim dengan berdua. Adegan mengarah pada Margaret yang hendak datang ke sekolah karena ada acara kelulusan. Namun saat hendak masuk ke sekolah, ia dijemput Kazu yang memintanya untuk berjalan dengannya seharian. Awalnya Margaret keberatan akan hal itu, karena mengingat ada acara penting di sekolah. Namun karena Kazu memaksa, ia akhirnya tidak bisa menolak tawaran dari Kazu tersebut.
Di atas kereta, Kazu bercerita tentang keluarganya dan kehidupan masa kecilnya. Kazu mengajak Margaret untuk mengunjungi ruang Buddha di sebuah kuil. Ia mengatakan dengan memasuki ruang Buddha tersebut, Margaret dapat melepaskan masa lalunya dan terlahir kembali. Keluar dari ruang Buddha, Kazu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Margaret karena telah terlahir lagi ke dunia. Hal mengejutkan terjadi saat mereka berdua pulang dengan menaiki kereta. Tanpa ada salam perpisahan, Kazu meninggalkan Margaret sendirian tertidur di kereta. Margaret yang terbangun sendirian di stasiun pemberhentian pun mencari-cari Kazu. Adegan kembali mengarah pada Margaret yang sedang akan memasuki ruang kelas tempat ia mengajar. Namun ia terkejut karena mendapati telah ada guru yang menggantikan posisinya sebagai pengajar bahasa Inggris. Margaret pun terpukul karena ia diberhentikan dari tempat ia mengajar. Sang kepala sekolah pun menyusul Margaret dan memberikan gaji terakhirnya. Kepala sekolah mengatakan pada Margaret bahwa dirinya telah membuat anak-anak kecewa dengan meninggalkan kegiatan sekolah tanpa ada keterangan jelas. Margaret pun menjalani hari-harinya tanpa ada kejelasan. Ia telah kehilangan pekerjaan dari tempat ia mengajar, begitu juga dengan Kazu yang menghilang tanpa pamit. Margaret benar-benar kehilangan arah hidup. Teman-teman ekspatriat perjuangannya pun satu persatu meninggalkan Jepang untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing. Ia pun sering mengunjungi hotel cinta untuk mencari pria dan mendapatkan kepuasan, tapi justru hampa yang ia semakin rasakan. Tidak sengaja Margaret menemukan Kazu dalam sebuah acara keluarga dan diam-diam ia mengikutinya. Namun ia sempat kehilangan jejak Kazu di lorong ruang perkantoran sehingga terduduk di lobi. Kazu yang melihatnya langsung membawa ke sebuah ruangan dan mengatakan bahwa hal yang dilakukan Margaret itu dapat membuat Kazu terancam karena suatu alasan. Mereka berdua terlibat perdebatan, namun akhirnya tetap melakukan hubungan badan kembali di ruangan tersebut. Adegan mengarah pada Margaret yang juga bingung karena sudah tidak memiliki penghasilan setelah dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Akhirnya ia memutuskan untuk melamar menjadi wanita penghibur di sebuah fasilitas hiburan malam dewasa. Tapi Margaret semakin kehilangan arah hidupnya. Ia mulai menyendiri dan menangis di pinggir jalan sambil merokok, dan juga ia mengalami ketergantungan alkohol yang tinggi. Hingga pada akhirnya ia mengajak seorang pria yang tidak ia kenal untuk tidur di hotel cinta. Namun tanpa disangka, sang pria tersebut malah sebenarnya berniat jahat dan ingin membunuhnya. Margaret sudah pasrah jika harus tewas pada saat itu juga. Tangan dan kakinya telah terikat keranjang sehingga tidak akan bisa melakukan perlawanan. Sesaat kemudian, ia pun terbayang akan ruang Buddha, sebuah ruangan yang ia kunjungi bersama Kazu. Ia pun terbangun dan mendapati Kazu datang untuk menyelamatkannya. Margaret hanya bisa terdiam, ia merasa benar-benar terlahir kembali dengan kejadian tersebut. Sedangkan Kazu, tanpa disadari Margaret, telah kehilangan kelingking tangan kanannya. Ia memotong sendiri kelingkingnya sebagai rasa penyesalan akan hal yang terjadi antara dia dan Margaret. Di akhir film, kita disuguhkan pada sebuah penutup di mana Margaret berada di sebuah pesawat sedang berbicara dengan Kazu yang menelponnya untuk mengucapkan perpisahan. Ia memutuskan untuk meninggalkan Jepang dan kembali ke negara asalnya. Untuk sejenak, Margaret berpikir bahwa ia tidak mendapat apa-apa dari perjalanannya di Jepang selama ini. Tetapi ketika melihat bahwa pramugari di pesawat tersebut merupakan muridnya di sekolah dulu, ia merasa bahagia, ia merasa ada sesuatu yang baik dari dirinya yang dapat ia berikan kepada orang lain. Demikianlah alur cerita singkat dari film Lost Girls and Love Hotels. Kalian dapat menyaksikan berbagai video-video alur cerita film lainnya di channel ini. Jadi, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar selalu terupdate dengan video terbaru dari kami. Sekian, dan terima kasih.